ketika AFC mengonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam secara resmi mengajukan pengaduan terhadap Malaysia terkait dugaan naturalisasi palsu. Isu ini sebenarnya jauh lebih besar dari sekadar soal paspor pemain. Ini bukan hanya konflik administratif, tapi cerminan perang kepentingan, ketegangan regional, dan rasa takut kalah dalam persaingan modern sepak bola Asia Tenggara. Pertama, mari kita jujur, tidak ada federasi yang mengajukan pengaduan internasional tanpa alasan strategis. Langkah Vietnam ini menunjukkan bahwa mereka melihat sesuatu yang dianggap berbahaya, bukan hanya bagi satu pertandingan, tapi bagi keseimbangan kekuatan di kawasan. Artinya, Vietnam tidak sekadar curiga, mereka merasa terancam. Dalam sepak bola modern, naturalisasi telah berubah dari solusi darurat menjadi alat percepatan prestasi. Negara yang sabar membangun pemain usia muda sering kalah cepat dari negara yang bisa mengimpor kualitas instan. Di titik inilah muncul kecemburuan struktural, bukan karena naturalisasi itu ilegal, tapi karena hasilnya langsung terasa di lapangan. Vietnam selama ini dikenal sebagai negara yang membangun tim nasional lewat sistem pembinaan jangka panjang. Ketika Malaysia tampil dengan pemain-pemain yang secara fisik, pengalaman, dan tempo bermain terlihat berbeda dari tipikal Asia Tenggara. Muncul pertanyaan yang wajar, apakah semua ini dibangun dengan cara yang sama? Namun, disinilah sisi manusiawi federasi muncul. Ketika sebuah negara merasa kalah, bukan karena kualitas permainan, tetapi karena celah administratif, maka lapangan hijau tidak lagi dianggap adil. Pengaduan pun menjadi senjata alternatif. Dari sisi Malaysia, tuduhan ini menyentuh harga diri nasional. Naturalisasi seringkali dipresentasikan sebagai bukti keterbukaan dan kemajuan sepak bola. Maka ketika disebut palsu, yang diserang bukan hanya dokumen, tetapi legitimasi seluruh proyek sepak bola nasional. Ini menjelaskan mengapa respons Malaysia cenderung defensif dan penuh kehati-hatian. AFC berada di tengah pusaran ini. Secara manusiawi, AFC tahu bahwa apapun keputusannya, akan selalu ada pihak yang kecewa. Jika Vietnam benar, AFC harus tegas dan berisiko mempermalukan satu federasi. AFC harus menghadapi tuduhan bahwa sistem protes digunakan sebagai alat politis. Yang sering dilupakan publik adalah bahwa kasus seperti ini jarang murni hitam putih. Banyak naturalisasi berada di wilayah abu-abu, sah secara hukum, tetapi dipertanyakan secara etika. Disinilah konflik muncul. Bukan karena aturan dilanggar secara terang-terangan, melainkan karena aturan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kasus ini juga mencerminkan perubahan mentalitas sepak bola Asia Tenggara. Kita tidak lagi berbicara soal ikut serta atau pengalaman, tetapi soal menang sekarang. Tekanan sponsor, ekspektasi publik, dan gengsi regional membuat federasi berpikir lebih pragmatis bahkan oportunis. Pada akhirnya, apapun hasil investigasi AFC, luka psikologisnya sudah ada.